Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala bahwa pada hari ini, sejak kemarin kita akhirnya kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis ilmu, majelis yang kita semua sudah lama merindukannya, sudah lama menanti-nantikannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan kita ini yang bernama atau bertajuk Tabligh Akbar Sulselbar yang dilaksanakan di Kabupaten Takalar ini sedianya atau awalnya akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang lalu, yaitu pada bulan April. Dan tentu saja ikhwah kita panitia telah mempersiapkan segala sesuatunya sampai waktu diumumkannya oleh Bapak Presiden kita bahwa telah terjadi pandemi di negara kita, telah masuk pandemi di negara kita, yaitu di bulan Maret tahun 2020, sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada bulan April 2020 tersebut ditunda, dan alhamdulillah setelah juga sempat akan dilaksanakan di bulan Januari yang lalu, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dapat terlaksana sekarang ini. Dan semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan kita bisa mengucapkan syukur kepada panitia, demikian pula kepada pengurus masjid Masjid Agung Takalar ini, baik pengurus maupun pengurus hariannya, demikian pula Pemda Takalar, Bupati, Wakil, Sekda, dan semua jajaran yang telah memberikan kemudahan, memberikan bantuan atas terselenggaranya kegiatan kita ini. Dan juga kepada panitia, kita bersyukur panitia yang kami istilahkan sebagai panitia yang terlama, karena mereka menjadi panitia sampai 2 tahun lebih.
Nah, tidak seperti daerah yang lain yang sekitar beberapa bulan saja, tapi panitia untuk Takalar ini adalah istimewa karena bekerjanya sampai lebih dari 2 tahun. Atas semua itu tentu saja mimbab la yushkirillaha man la yushkirin nas, tidaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka kita harusnya banyak mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan kepada semuanya. Jazakumullahu khairan. Dan juga kami menyambut ikhwah kita, ikhwah dan akhwat yang telah hadir dari berbagai daerah di tempat kita ini, atau di tempat kita duduk bersama sekarang ini, yaitu di masjid, satu rumah dari rumah-rumah Allah di kota atau di Kabupaten Takalar ini. Semuanya tentu saja dengan niat untuk mendengarkan sajian-sajian faedah ataupun ilmu yang disampaikan, telah disampaikan maupun akan disampaikan oleh guru-guru kita yang diberikan amanah untuk menyampaikan materi dalam tabligh akbar ke-12 kali ini. Fa ahlan wa sahlan bikum jami'an. Sebagai salah seorang pemateri yang materinya itu adalah ditentukan oleh musyawarah para ustadz kita dalam forum asatidzah Sulselbar, forum asatidzah Sulawesi Selatan dan Barat, yang kebetulan materi dengan judul kiat-kiat syar'i menolak bala dan menangkal musibah, itu akhirnya ya kalau istilahnya arisan kan, itu jatuhnya ke saya untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, alhamdulillah hari kemarin kita telah mendengarkan 3 orang ustadz kita, Ustadz Qarnain, Ustadz Nasr dan Ustadz Luqman Jamal, hafizahumullahu ta'ala jami'an, telah menyampaikan materi-materi mereka, dan kita harapkan apa yang telah kita dengarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagian meskipun hadir di Kabupaten Takalar ini, termasuk saya sendiri kemarin mendengarkan melalui televisi, dan ini semua juga dengan kerjasama dari ikhwah kita, panitia dan semua yang berpartisipasi terselenggaranya kegiatan ini, termasuk dalam bentuk media yang mereka siapkan seperti televisi Hafayu maupun televisi An-Nasiha kalau ada, dan juga radio An-Nasiha. Nah, maka saya mendapatkan materi kiat-kiat syar'i untuk menolak bala dan menangkal musibah. Nah, yang dari judul tersebut sebenarnya dalam pertemuan beberapa bulan yang lalu sempat mengalami perubahan dengan saran dari Ustadz Abu Umar, MC kita, pembawa acara kita yang terhormat. Beliau memberikan saran untuk merubah judul itu menjadi bangkit pasca pandemi. Nah, bangkit pasca pandemi. Tapi di akhir-akhir waktu sebelum hari-hari ini, kami melihat sebagai orang yang dipilih untuk membawakan materi tersebut, melihat sebaiknya kita kembali kepada judul yang semula, judul awal, yaitu kiat-kiat syar'i tersebut. Karena kalau kita mengatakan bangkit pasca pandemi, sementara belum ada pengumuman resmi dari pemerintah kita bahwa kita sudah selesai dari pandemi, maka apapun bentuknya, apapun judulnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua melewati masa-masa sulit ini, melewati masa-masa pandemi ini,
yang mungkin kita anggap merupakan bagian, dan tentu saja kita meyakini merupakan bagian dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, musibah ataupun bala adalah perkara yang semua manusia atau semua dari kita tidak ada yang ingin mendapatkannya. Semua orang ingin terhindar dari musibah, terhindar dari bala, bencana, petaka, kesusahan, kesulitan. Sehingga berbagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk menghindari, untuk menjauhkan diri, atau agar dia terhindar dari bencana, dari musibah tersebut. Sebagian orang memasangkan kalung misalnya atau benang pada anaknya. Untuk tujuan apa? Agar anaknya terhindar dari gangguan, misalnya gangguan syaitan, atau terhindar dari bahaya. Sebagian orang ketika dia membangun rumah, maka dia menggantungkan, apakah dia melakukan satu ritual misalnya, untuk menggantungkan beberapa benda di rumahnya tersebut, misalnya di tiang rumahnya. Niatnya ada agar supaya rumah tersebut sejak didirikan sampai kapan itu tidak terkena musibah, tidak terkena bala, apakah itu kebakaran misalnya, apakah itu runtuh misalnya, ataukah itu terkena banjir. Tentu niatnya seperti itu, atau agar supaya penghuni rumahnya dijauhkan dari gangguan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala. Membeli kendaraan begitu juga, itu berkaitan dengan benda, berkaitan dengan manusia. Terkadang sebagian orang menganggap waktu-waktu tertentu adalah waktu yang sial, waktu yang rentan, atau kemungkinan besar ketika seorang melakukan kegiatan, misalnya perjalanan, misalnya pernikahan, misalnya kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, tapi pada waktu-waktu tersebut maka mereka mengkhawatirkan akan terkena kesulitan, kesialan dalam istilah mereka, musibah atau bala, seperti melakukan perjalanan di hari Sabtu misalnya. Pernah mendengarkan guru kami Syekh Ustaz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala menceritakan tentang seorang syekh di Afrika yang datang di satu tempat yang penduduk satu kaum, satu kampung itu berkeyakinan bahwa melakukan perjalanan di hari Sabtu itu adalah waktu yang atau perbuatan yang mendatangkan bahaya, akan mendatangkan musibah, kesialan. Tapi syekh tersebut diceritakan oleh guru kami, tetap melawan keyakinan yang tidak ada dasarnya dari kitabullah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga dia paksakan dirinya, dia usaha untuk melawan atau menghilangkan keyakinan yang sesat tersebut. Dan kita mungkin mengetahui adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyar wala safar. Tidak ada adwa, penyakit yang menular dengan sendirinya, tiyara, meramalkan atau meyakini kesialan dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar dari burung. Demikian pula wala
Safar, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Entah kalau di tempat kita di Sulawesi khususnya, mungkin ada bulan tertentu yang diyakini oleh sebagian orang sebagai waktu yang panas, misalnya waktu yang akan mendatangkan bahaya ketika melakukan kegiatan pada waktu tersebut. Nah, itu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu juga, sebagian manusia melakukan ritual menolak bahaya, menolak bala, menolak kesusahan, menolak bencana terhadap pertanian mereka, terhadap usaha mereka sebagai nelayan, agar supaya terhindar dari musibah, terhindar dari bencana ketika mereka dalam pekerjaan mereka sebagai nelayan, dalam pekerjaan mereka sebagai petani yang bercocok tanam, sehingga mereka sejak menanam sampai panen berhasil, maka mereka mengadakan ritual tertentu yang diistilahkan sebagai ritual tolak bala. Dan tolak bala seperti ini banyak, bukan hal berkaitan dengan apa yang telah sebutkan tadi, tapi berkaitan dengan hal-hal lain, termasuk menjaga keselamatan penghuni rumah, menjaga keselamatan satu kampung dengan berbagai macam ritual yang berbeda-beda. Ada yang tolak balanya dengan saling melemparkan kue, mungkin bahasa kita apem, di Jawa itu kue apem, yang mungkin tidak ada kelapanya. Nah, lempar-lemparan kue apem, itu alasannya adalah tolak bala dan berbagai macam fenomena yang dapat kita saksikan yang berkaitan dengan hal seperti ini. Nah, itu gambaran. Karena apa? Semua ini dilakukan karena keyakinan atau karena keinginan untuk menghindarkan diri dari musibah, menghindarkan diri dari bala. Tapi apakah perbuatan-perbuatan tersebut, upaya-upaya tersebut itu dapat dibenarkan? Itu dapat dibenarkan menurut tinjauan syariat. Karena judul kita adalah kiat-kiat syar'i, berarti berkaitan dengan syariat. Kita melihatnya dari kacamata syariat kita, dari kacamata agama. Nah, kenapa harus kita melihat dari kacamata agama? Karena kehidupan kita, yang menghidupkan kita dan mematikan kita adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini untuk kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, yang tidak abadi, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita hidup di atas muka bumi ini tanpa petunjuk. Nah, berjalan meraba-raba apa yang harus dilakukan, mana yang benar, mana yang salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingannya dengan menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus rasul-rasulnya, utusan-utusannya dari kalangan manusia yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia sebagai bimbingan, petunjuk kepada manusia bagaimana manusia itu berperilaku, bagaimana manusia itu bertindak, bagaimana manusia itu berbuat di atas muka bumi ini. Apa yang boleh diyakini dan apa yang tidak boleh diyakini. Jadi hal yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, yang berkaitan dengan bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya, bagaimana dia mengenal penciptanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bertaqarrub dan beribadah kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bermuamalah
dengan sesama manusia, bagaimana dia memperlakukan makhluk yang lainnya, hewan dan tumbuh-tumbuhan, semuanya sudah diterangkan, semuanya sudah diatur, semuanya sudah diturunkan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia tinggal mengambil petunjuk tersebut. Yang mana petunjuk tersebut telah disampaikan seluruhnya oleh para nabi, dan terakhir kita sebagai umat yang terakhir, nah, petunjuk tersebut telah disampaikan oleh nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana petunjuk tersebut telah disampaikan seluruhnya dan telah sempurna, dijamin kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa taala penyampaiannya. Nah, telah sempurna petunjuk tersebut, di mana kesempurnaan itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Di mana dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang agama, Allah sebutkan dengan kalimat atau dengan kata sempurna. Nah, beda dengan nikmat disebutkan dengan bahasa cukup. Nah, dicukupkan. Karena nikmat itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kenikmatan yang diberikan kepada satu kaum mungkin berbeda bagi kaum yang lain. Nah, tidak bisa diukur dengan kuantitas. Nah, artinya satu nikmat meskipun jumlahnya sedikit, diberikan kepada dua orang yang berbeda atau dua kaum yang berbeda, jumlahnya berbeda, tetapi dirasakan cukup bagi mereka, dan itu telah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kedua kaum tersebut, meskipun berbeda jenisnya, berbeda jenis nikmatnya, berbeda jumlahnya, tetapi semuanya cukup. Berbeda dengan agama, Allah sebutkan dengan bahasa sempurna, yang menandakan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu telah sempurna, tidak perlu mendapatkan tambahan-tambahan lagi. Yang mana kesempurnaan ajaran yang sempurna itu mencakup segala sisi kehidupan manusia. Apakah itu berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan keyakinannya, berkaitan dengan ibadahnya, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Ketika dia mau salat, syarat di antara syaratnya salat adalah taharah. Bagaimana dia bertaharah telah diajarkan semuanya oleh di dalam Islam melalui Rasulullah SAW. Telah disampaikan semuanya. Cara berwudu, bagaimana caranya mandi janabah, mandi junub istilahnya, mandi wajib. Perempuan yang selesai haid atau nifas, bagaimana dia membersihkan dirinya. Seorang yang masuk Islam, bagaimana dia mandi. Seorang yang janabah dalam keadaan junub, bagaimana dia mandi, sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana caranya berwudu, apalagi caranya solat, mulai takbiratul ihram sampai salam, semuanya sudah diberikan tuntunannya oleh Rasulullah SAW. Demikian pula hal yang lain termasuk penyelenggaraan jenazah sudah diberikan petunjuknya oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita mempelajarinya untuk mengamalkan sesuai dengan ajaran, sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Ibadah. Demikian pula dalam perkara muamalah, jual beli, sewa menyewa, gadai, itu semuanya sudah diberikan tuntunannya oleh Rasulullah SAW. Kata seorang
dari kalangan ahlul kitab yang datang kepada Salman Al-Farisi, ya, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah, dengan nada sinis, menyindir, karena pada bagian terakhir dari ucapannya itu dia menyebutkan hatta al-qira'ah, sampai buang air. Nah, hal yang azakumullah, hal yang kurang baik untuk dibahas. Nah, tetapi bukannya merasa hina, bukan merasa rendah, malah sahabat tersebut radhiyallahu anhum merasa bangga dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penyampaian yang sempurna dari ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengatakan allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah, nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu, nah sampai buang air, cara buang air pun diajarkan. Ya, dalanya untuk menyindir, ya mengejek, malah dibenarkan. Betul katanya, ajal atau na'am, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk tidak beristinja dengan tangan kanan, nah, tidak beristinja kurang dari 3 batu, cebok, 3 kurang dari batu bagi yang tidak menggunakan air, nah, tidak menggunakan batu, tidak menggunakan tulang dan kotoran hewan. Nah, dia membenarkan ucapan bahwasanya Nabi telah mengajarkan segala sesuatu, sehingga kalau kita mau mencari apa saja perkara, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, nah, mulai yang terjadi di awal bulan Muharram sampai akhir bulan Dzulhijjah, semuanya sudah diberikan tuntunannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diberikan petunjuknya dalam ajaran agama kita, dalam Islam. Nah, sepanjang tahun, dari awal tahun sampai akhir tahun, dari waktu pertama kita bangun sampai kita tidur kembali, semua sudah diajarkan. Bahkan cara tidur pun telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berjalan, nah, cara duduk, bagaimana memberi salam, ketika mau masuk WC, mau masuk toilet, masuk jamban, diajarkan adabnya untuk tidak masuk dengan kaki kanan, melainkan dengan kaki kiri. Keluarnya sebaliknya, kita keluar dengan kaki kanan. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan, nah, perkara akidah, perkara yang sangat erat kaitannya dengan, nah, keyakinan, keimanan manusia, keimanan seorang, nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara akidah yang sangat, nah, dekat sekali hubungannya dengan kecintaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara-perkara adab yang mungkin seorang itu salah dalam adab, misalnya memberi salam, nah, orang yang duduk malah yang sedang diam malah yang dahulu memberi salam kepada orang yang berjalan, nah, dia mungkin tidak akan jatuh ke dalam dosa, walaupun itu kurang adabnya. Tetapi kalau dia salah dalam keyakinan, dalam akidahnya, menyimpang dalam keyakinan, maka bisa saja mendatangkan bahaya yang besar, bisa mendatangkan musibah yang terbesar, yaitu bisa mendapatkan ancaman adab dari Allah Subhanahu wa taala karena keyakinannya tersebut. Nah, maka perkara yang pertama kita harus fahami bahwasanya semua aturan kehidupan kita, jalan kehidupan kita telah diberikan bimbingannya, diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam menolak bala atau menangkal musibah. Semuanya sudah diberikan bimbingannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah ataupun bala adalah sesuatu bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tentang takdir khalaik, innallaha kataba maqadir khalaik bi 50,000 sana qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah menuliskan takdirnya para makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakannya langit dan bumi. Apa yang terjadi dengan kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak menafikan akhdhul asbab, mengambil sebab. Ini akan kita sebutkan nantinya insyaallah taala. Nah, merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah itu ataupun bala itu tidak hanya menimpa orang-orang yang orang tertentu saja, misalnya. Tidak hanya menimpa orang yang jahat saja, orang yang tidak melakukan ritual saja. Nah, orang yang melakukannya dia akan melakukan ritual bala, dia akan selamat dari bala. Tidak. Berapa banyak orang yang sudah berusaha mengambil sebab, apakah sebab yang syar'i atau sebab yang tidak syar'i, tetapi juga sebabnya itu Allah takdirkan perjalanan takdirnya itu tidak sejalan dengan usahanya, atau usahanya itu tidak sejalan dengan apa yang telah ditakdirkan baginya. Walaupun sebagian sejalan, artinya dia berusaha terhindar dari musibah dan Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari musibah. Tapi ada yang sudah berusaha menghindari musibah, tapi Allah takdirkan dia mendapatkan musibah. Kenapa? Karena manusia berjalan dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti saya katakan tadi, kita akan membahas masalah mengambil sebab dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bukan orang yang jahat saja yang terkena musibah, bahkan para nabi, hamba-hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu para nabi. Para nabi pun mendapatkan musibah, mendapatkan bala. Nah, sebagaimana orang jahat mendapatkan musibah. Baik, the break mungkin masuk di TV nya, jadi bukan iklan ini. DD 3361 DY, bukan dijual ya, nanti yang punya nanti. DD 3361 DY mohon untuk memindahkan kendaraannya karena menghalangi pergerakan atau menghalangi toko di belakangnya, itu toko Columbus. Jadi yang parkir depan toko Columbus atau yang punya kendaraan DD dengan plat nomor tersebut, diharapkan untuk dimohon untuk memindahkan kendaraannya. Karena tentu saja ini komplain dari pemilik tokonya. Baik. Dan kita jangan duduk tenang saja karena walaupun kita mendapatkan faedah sementara kita berbuat kezaliman di waktu yang sama, kita khawatirkan kita kurang mendapatkan faedahnya, dan kita yakini kita ini bukan sengaja mungkin mengira sedang libur karena hari Ahad Tapi itulah Jadi sekali lagi DD 3361DY untuk dipindahkan karena ada komplain dari toko tersebut. Mana tadi? Nah, sehingga para nabi pun dapat musibah. Ada nabi yang terkena penyakit kulit, bertahun-tahun lamanya.
Nah, ada nabi yang musibahnya apa? Dia ditelan oleh ikan. Siapa itu? Nabi Yunus. Para nabi, bahkan Rasulullah SAW begitu banyak yang beliau dapatkan. Berdarah, gigi geraham atau gigi geraham beliau sampai dalam perang Uhud. Jadi banyak yang mana hal ini adalah hal yang dihindari oleh sebagian orang dengan memasang penolak bala, dengan memasang atau menggantungkan misalnya jimat pada dirinya supaya dia tidak terluka. Tapi Nabi SAW pun terluka dalam peperangan. Para nabi, demikian pula orang-orang saleh. Sehingga dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan atau diturunkan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Cuma sebabnya berbeda-beda. Terkadang musibah itu atau bala itu diturunkan kepada seorang untuk menaikkan derajat seorang, menaikkan derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin besar ujiannya, makin kemudian dia bersabar dengan ujian tersebut, musibah atau bala yang menimpanya itu, makin tinggi pula derajatnya atau makin tinggi pula diangkatnya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya asyaddu bala'an, asyaddun nas bala'an al-anbiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dahsyat, orang yang paling keras balanya, ujiannya, mendapatkan bala adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Nah, kemudian setelah itu yang derajatnya di bawah mereka dari kalangan orang-orang saleh, para wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya. Nah, yang mana orang yang ketika mendapatkan musibah, dapatkan bala, dia bersabar, falahur ridha. Dia ridha dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, man sakhita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu sakht, maka dia juga akan dapatkan barang siapa yang marah, tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya itu, dalam artian dia tidak bersabar, maka dia pun akan dapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersabar dengan musibah, setelah dia mengambil sebab untuk menghindarkan diri dari musibah, sebab-sebab yang syar'i, tetap dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan bala, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Yang mana orang bersabar, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Nah, sementara sebaliknya, terkadang orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang ingkar, orang yang tidak beriman, orang yang kufur, orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kok kehidupannya enak sekali, nikmat, nyaman, tidak ada bencana yang menimpanya. Sehingga orang mungkin mengira, wah, berarti sudah benar apa yang dilakukannya itu. Jangan terkecoh, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Karena ukuran, kita harus mengukur dari terhadap perbuatan orang itu dengan timbangan syariat. Bukan melihat dari apa yang berjalan dari kehidupannya. Timbangan syariat. Kalau kita melihat bahwa orang yang berhasil itulah, orang-orang yang kaya raya itulah orang-orang yang benar, maka banyak sekali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang hidupnya bersenang-senang. Sementara Nabi SAW sudah mengatakan bahwasanya dunia itu adalah sijin bagi orang-orang beriman, penjara bagi orang beriman.
Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, jannatul lil kafir, surganya orang-orang kafir. Maka jangan terkecoh dengan apa yang kelihatan. Oh dia sudah melakukan ritual tolak bala. Dia selamat dari, sudah bertahun-tahun dia melakukannya, buktinya dia selamat. Nah, berarti benar. Jangan terkecoh dengan seperti itu, tapi menimbang suatu segala perkara dengan timbangan syariat, yaitu dengan timbangan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena selain sebab bala itu untuk menaikkan derajat orang-orang yang beriman, atau orang-orang beriman ketika dia bersabar dengan bala atau musibah yang menimpanya, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak bersabar, maka dia tidak diangkat, boleh jadi menurun derajatnya karena tidak bersabar. Sakhat, sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang marah atas musibah yang menimpanya, maka nah, dia juga akan dapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara musibah itu, ya, nah, musibah yang menimpa seorang, bahkan sampai musibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta syauka, sampai duri yang menusuk pun, nah, itu ada manfaatnya bagi seorang orang yang beriman. Bisa menjadi apa? Kafarah, menjadi gugur dosa-dosanya. Nah, ketika dia bersabar atas musibah yang menimpanya. Maka di antara sebab turunnya musibah itu adalah karena kekufuran, karena pengingkaran, karena kejahatan, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyegerakan uqubah kepada orang tersebut dengan bentuk musibah. Kalau dia orang mukmin, disegerakan uqubah baginya agar dia tersadar sebagai peringatan baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sebagian orang sudah mendapatkan musibah, tidak juga sadar, malah larinya kepada hal yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertobat kepada Allah taala, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, malah melakukan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal datangnya musibah asalnya karena kemaksiatan yang merajalela. Kalau kita membaca sejarah orang-orang terdahulu, termasuk diantaranya misalnya apa yang Allah timpakan kepada kaum Lut, atas kemaksiatan mereka, selain tentu pengingkaran mereka terhadap tauhidullah azza wa jalla. Kemaksiatan yang merajalela ketika itu adalah liwat, homoseksual, menyukai sesama jenis, menyukai sesama jenis, laki-laki menyukai laki-laki, yang akhirnya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka sudah dengan sabarnya Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam berdakwah kepada mereka, tetapi mereka tidak menerima dakwahnya, kecuali hanya sedikit, segelintir orang saja, yang kemudian Allah Ta'ala memerintahkan nabinya Lut untuk menghindari kaum atau perkampungan mereka, yang kemudian Allah timpakan musibah kepada mereka, adab, uqubah kepada mereka atas perbuatan mereka. Terkadang musibah itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uqubah atas perbuatan manusia. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah menimpa kalian melainkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Hanya saja Allah taala masih memaafkan dari banyaknya perbuatan-perbuatan atau kekeliruan-kekeliruan kita. Kalau Allah hitungan dengan perbuatan kita, kelalaian kita, maka mungkin setiap saat kita mendapatkan uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih masih menyayangi kita, hamba-hambanya, terkadang memberikan peringatan kepada kita
Ada yang karena banyak maksiat, mungkin satu waktu dia keluar rumah terjatuh. Nah, kecelakaan misalnya, terpeleset, keseleo, ada yang patah kakinya. Mungkin itu merupakan bagian daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala agar hamba tersebut segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang malah larinya kepada hal yang jauh dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk menghindari atau menjauhkan diri dari musibah ataupun bala, nah, setelah kita melihat di awal tadi fenomena yang kita saksikan ataupun kita mungkin dengar kalau tidak menyaksikannya sendiri, nah, orang mengambil sebab, tapi sebab itu ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Maka syarat pertama daripada sebab itu yang pertama adalah harus syar'i, harus sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan atau sebab tersebut adalah sebab yang mujarrabah. Kalau tidak berkaitan langsung dengan, tidak ada nilai dinianya, tidak nilai petunjuknya dari Al-Quran ataupun Sunnah, tapi sifatnya duniawi, maka sebab tersebut haruslah sebab-sebab yang mujarrabah, yang sudah teruji. Nah, misalnya untuk menghindarkan diri dari hal seperti ini, sebabnya seperti ini ya, misalnya ya, untuk menghindari banjir misalnya, ya kita jangan menebang hutan sembarangan. Nah, ya kalau kita menghabiskan hutan, ketika Allah turunkan hujan di atas, di gunung, di pegunungan, maka tidak ada lagi pohon-pohon yang menampung air hujan, memasukkan air hujan ke akar-akarnya. Tapi air hujan itu akan mengalir saja di atas permukaan, kemudian akan tertampung pada satu tempat. Kalau mungkin tertampung pada satu tempat, yang kemudian pada gilirannya ketika sudah debitnya sudah banyak, akan menjadi apa yang disebut dengan banjir bandang, seperti yang pernah terjadi di Manokwari misalnya, atau di beberapa tempat yang lainnya setelah itu. Nah, maka di antara mengambil sebab, syaratnya adalah harus selain dia sesuai dengan syariat, sebab yang syar'i, maka dia harus teruji, artinya secara ilmiah dia merupakan sebab yang teruji. Pembahasannya mujarrabah, Ustaz. Nah, ya teruji mungkin ya. Apa mujarrabah itu? Baik. Itu syaratnya. Kemudian kedua, bahwasanya kita mengambil sebab selain syar'inya sebab tersebut, maka kita melihat apakah yang dilakukan oleh saudara orang-orang yang melakukan sebab, melakukan perbuatan, mungkin kita katakan ritual tolak bala, itu sudah sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak. Nah, apakah melepaskan apa ya? Apalagi bahasanya. Ya, melepaskan misalnya persembahan ke laut misalnya, ke sungai misalnya. Nah, tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat. Nah, kita harus mempelajarinya. Nah, jangan melihat santai-santai saja atau menganggap ini merupakan bagian daripada kebiasaan orang tua kita dulu. Nah, yang harus kita lestarikan. Padahal dalam ritual tersebut ada keyakinan bahwasanya kita melakukan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sementara persembahan menyembelih, berkorban itu hanyalah boleh ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Nah, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah lillahi rabbil alamin. Nah,
Maka apakah menyembelihkan, mengucurkan darah satu hewan, bahkan hewan yang paling kecil sekalipun, anak ayam misalnya, bukan ayam besar, apalagi kerbau, untuk menghindarkan bahaya ketika seorang akan satu tim akan membangun jembatan misalnya, dengan mengalirkan darah seekor kerbau di situ, itu sesuai dengan petunjuk agama kita atau malah akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja orang-orang yang beriman dan beriman kepada kitabullah, beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mengetahui bahwa ini adalah hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah menjadikan adanya tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala, adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih, memberikan menyembelih dan beribadah, berdoa hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta isti'anah, istighatsah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada selainnya. Maka harus dilihat dalam timbangan syariat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam peperangan, para sahabat melihat orang-orang musyrikin memiliki tempat menggantungkan senjata-senjata mereka untuk diambil keberkahan menurut keyakinan orang-orang musyrikin itu, yang disebut dengan Dzatu Anwat. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah SAW, ija'alana Dzata Anwat kama lahum Dzata Anwat, kama lahum Dzatu Anwat. Buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat, tempat menggantungkan senjata-senjata supaya diambil barakahnya, berkahnya, supaya ada kekuatan, supaya senjata itu tidak sekali pukul mungkin bisa terlempar orangnya, atau mungkin sekali tebas putus lehernya orang. Meskipun orang musyrik itu menggunakan ilmu kebal dengan bantuan syaitan dari kalangan jin, tapi dengan satu senjata yang telah digantung di Dzatu Anwat, maka dia memiliki kekuatan, punya keberkahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qultum kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bertakbir, beliau alaihi salatu wasallam, Allahu akbar atau subhanallah. Laqad qultum kama qalu Banu Israil. Kalian sudah mengatakan perkataan sebagaimana perkataannya Bani Israil. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal keyakinan sahabat ini baik saja, cara keberkahan, untuk kebaikan, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya yang tidak benar. Maka Nabi SAW katakan, kalian sudah mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel. Apa yang sudah pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Ketika mereka baru saja melintasi lautan yang terbelah menjadi kering, sampai di seberang, Bani Israel melihat orang-orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadikan berhala-berhala dari selain Allah sebagai ilah mereka, sebagai sembahan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Musa, kata Bani Israel, wahai Rasulullah, mereka berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkanlah kepada kami ilahan atau aliha, sembahan-sembahan sebagaimana mereka itu, orang-orang musyrikin yang mereka saksikan, punya banyak sembahan. Dan itu mendatangkan kemurkaan atau kemarahan Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya dan bala tentaranya, sampai Allah menunjukkan mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan. Mereka langsung meminta mengikuti apa yang mereka lihat dari orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terjadi pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang dekat
hidup bersama Rasulullah SAW. Ya. Menunjukkan bahwasanya godaan untuk melakukan penyimpangan itu sangat dekat, karena hirsnya syaitan terhadap Bani Adam kepada manusia untuk menyimpangkan atau menyelewengkan keyakinannya, ibadahnya dari jalan yang benar kepada jalan yang sesat, jalan yang menyimpang dari kebenaran. Nah, kapan saja mereka menanti kesempatan, apalagi kalau tidak dilandasi oleh ilmu sejak dini. Itulah sebabnya kita berusaha untuk membekali anak-anak kita sejak awal, setelah kita juga harus untuk menghadiri majelis-majelis ilmu untuk membekali diri kita dan membersihkan akidah kita dari penyimpangan-penyimpangan, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, dalam keadaan selamat diri kita dari penyimpangan, hati yang selamat, illa man atallaha biqalbin salim. Penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam keyakinan, dalam ibadah. Semuanya kita bersihkan diri kita dengan ilmu, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu untuk kemudian kita amalkan apa yang telah kita ketahui. Demikian pula anak-anak kita bekali sejak dini, sejak awal, sehingga mereka tidak terbiasa dengan melihat apa yang mereka saksikan di sekelilingnya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian selain sebabnya harus syar'i, kedua, kita harus meyakini bahwasanya apa yang terjadi itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mengandalkan sebab, tapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil sebab tapi bertawakalnya, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengambil sebab? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk mengambil sebab. Kita mengambil sebab keselamatan kita, terhindar dari musibah, terhindar dari bahaya, kita lakukan sebab itu. Kita ambil sebabnya. Tetapi kita tidak bertawakal kepada sebab itu. Tidak mengandalkan kalau saya sudah ambil sebab, sudah pasti selamat, terhindar dari musibah. Kalau saya sudah melakukan sebab ini, sudah pasti. Tidak. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki sebab tersebut. Karena Allah adalah pencipta dari sebab. Maka kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwasanya apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang Subhanahu wa taala takdirkan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Pasti tidak akan terjadi. Ya, kita yakini bahwasanya semuanya berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil sebab, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita sudah mengambil sebab, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala tidak sejalan dengan sebab kita. Walaupun sebagian dari takdir Allah taala itu sejalan dengan sebab. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab, tidak bertumpu kepada takdir. Ini pembahasan yang sangat sensitif sebenarnya berbicara tentang takdir. Karena kita sebagai Muslim, kita beriman kepada takdir, baik dan buruknya, takdir baik dan takdir buruk. Kita beriman bahwasanya apa yang terjadi itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak dibolehkan untuk bersandar kepada takdir dengan mengatakan saya tidak usah mengambil sebab. Percuma juga saya mengambil sebabnya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepadanya, kalau begitu tidak usah makan, karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau walaupun tidak makan,
Kalau Allah takdirkan kenyang, akan kenyang sendiri. Nah, saya tidak usah pergi jualan misalnya. Kalau Allah takdirkan akan datang sendiri rezekinya. Walaupun tidur di rumah, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi kembali. Nah, tidak seperti itu. Tentu kita beriman kepada takdir, bahwasanya apa yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan saja untuk mengambil sebab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat bertanya kepadanya tentang perkara tersebut, nah, afala nattakil ala qudratina atau kama qala, apakah tidak kita bersandar saja kepada apa yang Allah taala takdirkan untuk kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Nah, beramallah kalian, berbuatlah kalian, fakullun muyassaru lima khuliqalah. Setiap dari kalian itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya, itu ditakdirkan untuknya. Ditakdirkan baginya. In kana min ahli sa'adah fasayassaru ila amali ahli sa'adah. Kalau dia memang termasuk bagian dari orang-orang yang bahagia, yang berbahagia, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal amal ahlus sa'adah. In kana min ahli syaqawa fasayassaru ila amali ahli syaqawa. Kalau dia termasuk orang yang sengsara, maka dia akan dimudahkan, nah, ditakdirkan untuk dimudahkan untuk berbuat dengan amal ahlus syaqawa. Maka kata Nabi SAW, i'malu, beramallah kalian. Nah, maka itulah yang harus kita lakukan adalah mengambil sebab. Nah, mengambil sebab dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara petunjuknya sampai jam berapa? Ya, habis ya? Bisa? Bisa? Masih bisa? Baik. Baik. Kemudian musibah ataupun bala itu kalau kita lihat, atau musibah ataupun bala itu ada beberapa tinjauan. Nah, dilihat dari agama, dalam tinjauan agama, nah, musibah pada agama seorang, maka musibah itu ada yang menimpa agama seorang dan ada yang menimpa dunianya. Ya. Sebagaimana musibah ada yang menimpa orang banyak dan ada yang menimpa orang per orang, individu. Ya. Dari pembagian-pembagian ini, ya, maka tinjauan musibah yang menimpa agama seorang itu adalah musibah yang terbesar, musibah yang paling bahaya, yang untuk menghindarkan diri dari musibah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya, yaitu menghindari musibah tersebut dengan mengambil sebab. Ya. Karena apa? Demikian pula musibah yang menimpa dunia, kita mengambil sebab, tetapi perkara musibah yang menimpa agama seorang itu adalah musibah yang terbesar. Yang Nabi SAW dalam satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menggabungkan musibah terhadap din dengan musibah terhadap dunia seorang itu dalam satu doa. Nah, yang awalnya Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikanlah kepada kami dari rasa takut kepadamu yang akan memisahkan antara kami dengan berbuat maksiat kepadamu. Bagian tengah daripada doa itu, nah, wa minal yaqin ma yuhawin bihi alaina musibatid dunya, dan dari keyakinan yang akan menjadikan ringan bagi kami
Dengan keyakinan tersebut menjadi ringan bagi kami musibah-musibah dunia. Nah, sebutkan di situ terhadap musibah dunia yang mungkin kita sudah mengambil sebab atau tidak mengambil sebab, Allah timpakan musibah dunia. Nah, perniagaannya, kiosnya terbakar habis misalnya. Nah, rumahnya terbakar, musibah-musibah dunia apapun bentuknya musibah dunia itu. Nah, tapi dalam doa Nabi katakan, dan minal yakin, berikanlah kepada kami keyakinan yang membuat musibah dunia itu menjadi ringan bagi kami. Kami tidak menganggap apa-apa musibah dunia itu. Nah, tetapi terhadap musibah din, nah, Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan ya Allah musibah kami itu pada agama kami. Janganlah engkau jadikan musibah yang terjadi pada kami adalah pada agama. Nah, menunjukkan bahwasanya musibah yang terbesar yang seorang itu harus berdoa kepada Allah agar tidak mendapatkan musibah itu adalah pada agama. Nah, kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala tidak mendapatkan musibah dalam dunia kita, harta, anak-anak, keluarga kita. Nah, tapi musibah yang terbesar itulah yang patut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari musibah dunia berupa kekufuran, berupa kemunafikan misalnya, penyakit syahwat atau syubhat dalam agamanya, sehingga dia terpengaruh, menyimpang, memiliki keyakinan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan musibah-musibah din yang lainnya. Nah, itu musibah. Nah, kemudian untuk menghindarkan diri dari musibah, maka kita hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma qsim lana, yang di antaranya adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Nah, supaya kita terhindar dari musibah agama, musibah yang paling berbahaya. Yang kalau seorang mati mungkin saja musibah agamanya itu bisa memasukkannya ke dalam neraka dan menjauhkannya dari surganya Allah Subhanahu wa taala, wal a'udzu billah. Nah, kemudian menghindarkan diri dari musibah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita manusia tidak lepas dari kesalahan, apalagi ketika kita menyaksikan begitu banyak penyimpangan, banyak kesalahan, banyak kemaksiatan merajalela di sekitar kita, maka kita perbanyak istighfar. Kita mampu melakukan ingkarul munkar bagi yang punya kewenangan dengan ingkarul munkar dengan tangannya, dilakukan dengan tangannya. Tidak mampu dengan tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa dari kalian yang melihat suatu kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Faman lam yastati fa bilisani, yang tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Nah, dia ingkari kemungkaran, jangan dibiarkan kemungkaran itu. Kalau dia tidak mampu, faman lam yastati fa biqalbihi, tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya. Kalau dia masih punya lisan, apakah lisan lidah, lisan yang betul-betul lisan, atau apa lisan yang seperti Ustaz Qadir punya kemampuan dalam menulis dengan tulisan, maka mengingkari kemungkaran dengan tulisan. Nah, dibaca oleh orang tulisan-tulisannya itu merupakan bagian, selama kita memiliki kemampuan untuk itu. Ada kemampuan untuk itu. Tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan merajalela, termasuk mulai masuknya arus untuk melegalkan, untuk menjadikan kaum muslimin itu menerima begitu saja
penyakit, penyuka sesama jenis, mungkin istilahnya sekarang Pak, LGBT, lesbi, gay itu laki-laki dan laki-laki, perempuan lesbi, biseksual dan transgender ya. Nah, yang kelihatan arusnya sangat kuat ya. Nah, berusaha untuk ditanamkan kepada abnaul muslimin untuk menganggap itu hal yang wajar. Nah, yang berusaha mereka menipu abnaul muslimin dengan mengatakan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bukan hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelainan seksual sebagai penyakit, maka penyakit harus diobati, bukan untuk dibiarkan berkembang. Ya. Kalau penyakit diobati, diobati. Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengutus Rasulnya, sampai menjadikan dakwanya Nabi Lut alaihi salatu wassalam untuk mengingkari kemungkaran yang ada pada waktu itu, penyuka sesama jenis, bahkan menjadikan adabnya kepada orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka kita yang tidak mampu, maka kita ingkar dengan hati dan banyak beristighfar. Semoga Allah tidak menimpakan adabnya kepada kita, karena sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah. Fitnah di sini adalah uqubah atau adab yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat kezaliman saja di antara secara khusus, tapi juga akan menimpa orang banyak. Ya. Meskipun dalam hadits Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika dibacakan pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ini, kemudian dia katakan, kalau begitu ya, kita masih bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kemungkaran yang ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan selama masih ada pengingkaran kepada kemungkaran. Kemudian juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengadab mereka sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka Rasulullah masih berada bersama para sahabat. Tapi kita sekarang ini tidak ada lagi Rasulullah SAW bersama kita. Yang ada tinggallah istighfar, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidak Allah akan mengadab mereka, wa hum yastaghfirun, sementara mereka masih beristighfar, masih mohon maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan-kekeliruan yang kita sengaja ataupun tidak sengaja. Kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar dalam selesai satu ibadah, seperti setelah salat beliau mengajarkan untuk beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beristighfar tidak kurang dari 70 atau sampai 100 kali dalam sehari. Tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar, mohon ampunan, mohon maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, baik, kita banyak mohon ampun kepada Allah taala, kemudian mohon berdoa kepada Allah taala. Selain kita mengambil sebab-sebab yang syar'i ataupun yang mujarrabah, seperti kalau mau berkendaraan, kalau mau melakukan perjalanan supaya terhindar dari bahaya, ya misalnya jangan memaksakan diri, kalau sudah ngantuk ya istirahat, kemudian kendaraannya diperiksa baik-baik, remnya. Nah, jangan katakan saya sudah melakukan perjalanan ini, sudah melakukan ritual ke kuburan fulania, sudah dijamin selamat. Saya pernah menyaksikan satu orang dari jemaah haji, ini penutup ya, jemaah haji meninggal ketika
dalam perebutan ya, untuk mencium Hajar Aswad ya, karena ya kalau kita sampai sekarang apalagi di musim setelah Covid ini tentu orang banyak, cuman sekarang tidak ada kemungkinan untuk mencium Hajar Aswad. Tidak seperti dulu, orang berebutan dan orang menggunakan calo ya, menyewa 5 orang untuk memasukkan dia ke dekat Hajar Aswad untuk mencium. Sementara kelima orang ini menyikut sana sini orang-orang yang ada sekitarnya, melakukan perbuatan yang haram untuk mengambil satu hal yang sunnah, hal yang sunnah, sementara dia melakukan perbuatan yang haram. Qadarullah, orang ini, bapak ini meninggal dunia. Dari barang yang diambil di rumah sakit, itu ada tulisan-tulisan, doa-doa untuk selamat dari, salah satunya selamat dari pencurian, mungkin tidak kecurian dompetnya atau barang-barangnya. Ya, mungkin dia selamat dari itu, tapi dia tidak selamat dari musibah kematian ya. Kalau itu sudah takdirnya, tentu saja. Mudah-mudahan itu merupakan bagian daripada syahidnya karena dia sedang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak termasuk orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, yaitu menyakiti orang lain untuk melakukan suatu sunnah. Nah, jadi banyak orang melakukan ibadah haji, datang dulu ke kuburan tertentu, nah agar supaya selamat perjalanannya, berangkat sampai kembali, setelah itu kembali lagi untuk berterima kasih kepada kuburan tersebut, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terselamatkan dari segala mara bahaya, segala musibah. Makanya kesimpulannya bahwasanya semua musibah itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan musibah kepada hamba-hambanya. Nah, musibah yang besar sampai musibah yang kecil semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, terjadinya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebabnya mungkin untuk mengangkat derajat seorang hamba atau untuk menggugurkan dosa-dosanya, seperti ketika seorang tertusuk duri, atau sebagai ukubah yang disegerakan terhadap hamba tersebut agar dia insaf, agar dia kembali bertobat kepada Allah Ta'ala, atau sebagai ukubah bagi orang-orang yang sudah keluar dari ajaran atau sudah keluar dari agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti yang dilakukan kepada kaum tertentu, kaum Lut misalnya. Nah, maka kita mengambil sebab yang syar'i, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengambil sebab-sebab yang mujarrabah, sebab-sebab yang duniawi sifatnya, dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini, waktunya sudah lewat 20 menit, ada manfaatnya, termasuk bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, yang benarnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adapun kekurangannya adalah kekurangan dan kelemahan dari saya sendiri. Nah, kita masih bisa kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan termasuk kalau ada waktu, silakan pertanyaan yang kemarin sudah dijawab semua sebenarnya. Oh ya, satu aja. Pertanyaan berkaitan dengan hafalan Al-Quran dengan bahasa Jerman ini. Ya Ustaz, ma nasihatuka liman yahfadz Al-Quran walakin yajidu su'ubatan fil hifdhi? Mal mushkil awalan thaniyan ma nasihatuka lana an hada? Begitu bahasanya. Itu takbirnya seperti itu. Yang terjemahannya kira-kira, ya Ustaz, apa nasihatmu bagi orang yang menghafal Quran tapi dia dapati kesulitan dalam menghafal? Nah, apa masalahnya? Tanya. Bertanya, harusnya ditanya kembali kepada
yang bertanya ini, apa masalahnya? Kenapa dia sulit? Dan apa nasihatmu? Baik. Kalau ini sudah menjadi pertanyaan, kembali mungkin kemarin Ustadz kita Qurnain hafizahullah taala sudah menyampaikan tentang menghafal tentang Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an apakah itu menghafal atau membaca? Karena saya mendengar kemarin, nah beliau sudah menyebutkan satu hadis, yaitu al-mahir bil Quran ma'as safaratul kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran itu bersama malaikat yang berkeliling. Adapun orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatatatta, dan dia tersendat-sendat dengan T, bukan dengan K. Tersendat-sendat dalam membaca Al-Quran, falahu ajran, dia akan dapatkan 2 pahala. Kata Ustadzul kemarin saya dengar, pahala yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala usaha dia, upaya dia untuk mengatasi kesulitannya, kesusahannya dalam membaca Al-Quran. Nah, itu baru membaca Al-Quran, apalagi kalau menghafalnya. Tentu setiap amalan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap usaha. Maka kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita harus berusaha, dan terkadang di awal usaha kita itu kita menemui kesulitan. Nah, yang mana biasanya atau terkadang kesulitan itu hanyalah untuk menguji keseriusan kita. Apa kita benar-benar mau melanjutkan menghafal Al-Quran atau tidak? Tapi itu tidak lama. Begitu seorang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kemudahan, mungkin beberapa bulan setelah begitu dimudahkan, maka akan lancar setelah itu. Begitu yang kita saksikan. Jadi mungkin yang bertanya ini mungkin baru saja menghafal Quran sehingga dia dapat kesulitan. Nah, di antara hal yang bisa menyulitkan atau menghambat usaha seorang untuk menghafal Quran adalah, yang pertama kebersihan hati. Masih banyaknya kotoran-kotoran dalam hati, karena Al-Quran sebagaimana juga ilmu agama yang lainnya adalah ibadah. Yang ibadah itu seperti sholat, untuk sholat itu kita perlu toharo. Toharo, sholat itu ibadah yang zahir, yang kita lihat, walaupun ada batinnya juga. Dalam hati kita harus ada ikhlas niat, kekhusyuan. Ilmu termasuk menghafal Al-Quran adalah ibadah yang batin sifatnya, maka diperlukan pula toharo batiniyah, kebersihan hati. Karena ilmu itu akan masuk ke dalam hatinya. Bagaimana dia akan masukkan ilmu ke dalam hati yang penuh dengan kotoran? Masih ada kedengkian kepada orang, benci, sakit hati, hasad, dendam masih disimpan. Kemudian dia menghafal Quran, maka bersihkanlah dulu penyakit-penyakit hati itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi maksiat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, syakautu liwaki' su'a hifdhi fa'asani bitarkil ma'asi. Wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Aku mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada Waki', itu gurunya Imam Syafi'i, namanya Waki' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi rahimahumullahu ta'ala. Dan Imam Waki' itu berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka kalau seorang itu bergelimang dengan maksiat, artinya sering berbuat maksiat, sulit baginya untuk memasukkan ilmu ke dalam hatinya. Apalagi cahaya Allah Ta'ala, Al-Quran Al-Karim,
wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada orang yang berbuat maksiat tapi dia menghafal Quran. Maka kalau ada seperti itu keadaannya, ketahui itu adalah istidraj. Karena Al-Quran itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujjatun laka au alaika. Bisa menjadi hujjah bagimu, yaitu ketika Al-Quran itu bukan cuma dihafalkan, dibaca dihafalkan, tapi juga diamalkan. Ya. Atau alaik, atau menjadi hujjah terhadapmu, yaitu ketika amalannya bertentangan dengan apa yang dibaca. Seorang yang membaca Al-Quran, wal Quran yal'anuhu, Al-Quran malah melaknatnya. Bacaannya itu malah melaknat dirinya. Maka tinggalkan maksiat. Dan dia katakan, kata Waqi', karena ilmu itu tidak akan, ilmu cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tinggalkan maksiat. Ya. Kita memang mengakui bahwasanya tidak ada manusia yang tidak jatuh dalam kesalahan, tidak jatuh dalam dosa. Tapi ketika seorang jatuh dalam kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah at-tawwabun, orang yang memperbanyak senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda, nanti sajalah. Belum juga masuk pondok misalnya, atau belum menghafal, masih biarlah dulu, senang-senang dengan maksiat. Nanti sudah masuk pondok baru tinggalkan apa itu, misalnya game yang menghabiskan waktunya sampai tengah malam, sampai sholat subuh sulit untuk bangun atau tidak bangun sholat subuh. Sholat subuhnya digabung dengan sholat duha, bagi orang melaksanakan sholat duha. Nah, misalnya seperti itu. Nanti sudah waktunya masuk belajar, karena sekarang masih libur, ya bersenang-senang dulu. Ya, tidak seperti itu. Tapi begitu jatuh dalam kesalahan yang tidak diinginkan, artinya tidak direncanakan, tapi namanya dia terjatuh dalam kesalahan, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh dalam kesalahan lagi, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima ampunan, menerima tobat dari hamba-hambanya. Maka tinggalkan berbuat maksiat. Mudah-mudahan itu bisa membantu atau menjadi rahasia daripada sulitnya hafalan seorang. Kemudian selain itu, ya memilih metode terbaik, bertanya kepada orang-orang yang ustadz-ustadz kita atau teman-teman yang sudah ada pengalaman kapan waktu-waktu menghafal. Nah, jangan menghafal di tengah orang banyak, misalnya menghafal di pasar atau di depan jalan raya, lewat baru menghafal satu ayat, sudah lewat orang yang berpakaian, perempuan yang berpakaian tapi telanjang misalnya. Nah, alias ya tidak berpakaian yang syar'i. Nah, melihat perempuan atau melihat kemaksiatan di depan matanya, itu akan bagaimana dia bisa fokus untuk menghafal. Tapi pilihlah waktu yang tepat, misalnya setelah sholat subuh, ketika dia masih di masjid, dia mulai menghafal, atau di tengah malam, atau waktu-waktu yang sepi, ya, memilih tempat-tempat yang sepi untuk menghafal. Mungkin di antara metode ataupun cara-cara, dan para ulama kita memberikan bimbingannya dalam masalah metode ini. Nah, kemudian banyak berkawan dengan orang-orang yang sejalan dengan kita. Artinya dia juga orang yang sedang menghafal Quran. Jangan berkawan dengan orang yang kerjanya main bola misalnya. Nah, dia masuk di pondok tahfidz tapi temannya, karena kita di pondok ya puluhan tahun ya, sudah mengetahui karakter santri yang nanti hari Jumat baru dia sehat. Hari Senin sampai hari Kamis, Sabtu sampai hari Kamis itu sakit. Kalau ditanya mana, oh, lagi sakit. Ketika hari Jumat, karena hari Jumat tidak belajar, keluar dia ke mana? Ke lapangan futsal, ke tempat main bola, baru sehat, atau ke pantai. Nah, 6 hari sakit-sakitan. Nah, kalau itu yang ditemani, bagaimana kita bisa menghafal? Karena orang seperti itu tidak sejalan dengan kita. Kita mau menghafal Quran, dia ya datang ke tempat menghafal Quran bukan untuk menghafal Quran, tapi untuk malas-malasan, untuk tidur-tidur. Maka kita cari orang yang memang kelihatan dia aktif,
setiap saat dia tidak habiskan waktunya dengan hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tapi dia setiap waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran atau murojaah. Kayak itu diantara hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pertanyaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apakah masih boleh berteman dengan seorang yang keluar dari fitrah, itu homoseksual? Sebelumnya ia normal, namun belakangan berita ia suka dengan sesama jenis. Ya, kalau tidak bisa memperbaikinya, mengilajnya, mengobati dia, maka ditinggalkan. Karena ini penyakit. Penyakit itu bisa menular. Nah, penyakit bisa menular. Dan mungkin saya mengingatkan, penyakit ini terkadang menularnya di tempat-tempat orang belajar agama. Sallallahu alaihi wasallam. Terkadang menular di pondok pesantren, di asrama-asrama. Nah, karena adanya seorang yang berpenyakit dari pembina misalnya, kemudian menjadikan murid-muridnya sebagai objeknya. Yang kemudian yang jadi objek ini tertanam satu alatnya, sudah satu kali jadi objek, besoknya dia menjadi subjek. Paham ya? Objek dan subjek. Bahasa Indonesia kita belajar subjek, predikat, objek. Subjek itu pelaku, predikat itu kata kerjanya, objek itu yang dikenai pekerjaan. Nah, dia yang tadinya objek dia sudah menjadi pelaku. Seperti itu. Itu bahayanya penyakit ini. Karena dia ada syaitan, syaitan itu menanamkan kesukaan kepada perbuatan tersebut, meskipun tadinya dia tidak suka dengan hal tersebut, tapi akhirnya dia mencoba-coba. Karena apa? Karena pernah diperlakukan seperti itu. Maka kita hati-hati juga melihat kalau misalnya memasukkan asrama, dan juga bagi pembina-pembina pondok pesantren untuk sangat ketat dalam menjaga baik itu kondisi asramanya. Jangan sampai ada santri yang tidur sekasur misalnya, apalagi mau sampai saat selimut. Dalam hal ini ada bimbingan Nabi SAW, tidak boleh orang tidur selimut berdua, atau misalnya santri tidur dalam satu kelambu, tidak boleh, sendiri-sendiri, masing-masing kasurnya sendiri-sendiri, tempat tidurnya dipisah. Nah, jangan tidur di satu kasur berdua, apalagi dalam satu kamar, dipisah. Demikian pula pembina-pembinanya juga harus diseleksi, dilihat. Kalau ada kemungkinan atau ada berita, maka dijauhkan. Itu bahaya. Jangan sampai anak-anaknya menjadi objek perbuatan orang-orang yang bejat seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin waktunya sudah cukup. Fa nasallahu jalla wa ala ay yu'allimana ma yanfa'una. Kita mohon kepada Allah agar mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat bagi kita, wa yanfa'una bima 'allamana, dan memberikan manfaat kepada kita apa yang telah Dia ajarkan kepada kita, diberikan ilmunya kepada kita. Kama nasallahu ta'ala yarzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan thayyiba, innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaihi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta jangan beranjak dulu, karena setelah ini kita akan mengadakan kuis. Jangan kemana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi kedua sudah kita, sesi pertama ya, di hari yang kedua ini sudah kita selesaikan. Jadi ini ada perubahan jadwal. Sesi keduanya kita majukan ya, untuk mengantisipasi ya kehadiran para peserta tabligh akbar. Jadi sesi yang kedua dengan materi Ustadz Abu Imron Adi kita majukan, tapi kita bagi dua. Ya, beliau akan memberi mukadimah. Nah, setelah itu masuk waktu zuhur, kita istirahat, sholat zuhur dan makan siang, lalu kita lanjutkan. Ya, namun teman-teman ya, para ikhwah yang mau berwudu,
ya, dan sebagainya kami persilahkan, namun tetap menjaga ketertiban acara kita. Nah, insya Allah sesi berikutnya bersama Al-Ustadz Abu Imron Adi yang berjudul Ilmu, Warisan Nabi yang terabaikan. Warisan Nabi SAW yang terabaikan akan diisi oleh gurunda kita Al-Ustadz Abu Imron Adi LC. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Masya Allah, masih semangat? Masih, subhanallah. Ya, kepada beliau kami persilahkan. Ya.